Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Untuk Anda yang sedang menyimak secara live, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sukses, dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk teman-teman yang nantinya nonton ulang, saya juga mendoakan Anda dalam keadaan berlimpah, ya, dibahagiakan hatinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada penjelasan di video kali ini atau penjelasan materi di video kali ini, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan yang terpenting juga tuh, klik tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini atau video kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang ingin saya bahas kali ini, jangan lupa buat kamu yang ingin mengikuti seminar online yang saya adakan pada tanggal 31 Juli dengan tema seminar healing, ya, terapi luka batin, berikut dengan materi-materinya. Kamu bisa segera mendaftar. Untuk pendaftarannya, klik aja link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA yang saat ini muncul di layar monitor Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat kamu yang ingin mengikuti seminar yang saya adakan secara offline, saya menyelenggarakannya nanti tanggal 15 Oktober di Surabaya. Untuk informasi lebih jelasnya silakan langsung hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar monitor Anda. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas satu pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan banyak orang, pertanyaan kamu yang saat ini sedang menonton seperti judul yang sedang kamu baca tadi, yaitu saya akan membahas kecepatan bawah sadar mengakses keberhasilan dan kegagalan dalam hidup. Ini perlu dan wajib kamu ketahui. Setidaknya saya akan sampaikan ada 3 poin, ya. Nah, nanti ketika saya sudah selesai menjelaskan, ada sesuatu yang harus kamu hindari, ada juga sesuatu yang segera kamu lakukan untuk percepatan doa. Baik, sebelum saya masuk pada 3 poinnya, fahami dulu bahwa pikiran manusia itu terdapat 2. Setidaknya 2 yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Yang pertama, pikiran sadar, sebut saja akal. Bawah sadar, sebut saja hati. Saya sering sekali mengatakan atau menjelaskan tentang akal dan hati ini. Setidaknya akal itu hanya berkapasitas 12%, tetapi hati itu jauh lebih dominan, jauh lebih besar kapasitasnya, yaitu 88% hingga 90%, bahkan lebih. Nah, bicara tentang doa, bicara tentang keinginan dan lain-lain, bicara tentang data hidup dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu tersimpan rapi di bawah sadar. Nah, ini juga nanti akan berhubungan dengan gelombang otak. Jadi ketika kamu sudah paham tentang dunia pikiran, kamu juga harus mulai belajar tentang gelombang otak. Untuk apa? Ketika kita memahami gelombang otak, kita tahu kapan kita harus mengakses pikiran bawah sadar, dan kita tahu juga apa-apa yang sebenarnya tidak boleh kita rasakan di jam-jam tertentu ketika kita mengakses pikiran bawah sadar. Ini penting banget. Karena law of attraction itu bermula dari pengetahuan kita tentang yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dunia pikiran serta gelombang otak, ya. Ini ilmu daging banget karena sudah banyak yang mempraktekannya dan bahkan sudah banyak mengambil manfaatnya. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu kalau bicara kecepatan bawah sadar mengakses keberhasilan atau kegagalan, yang pertama adalah kecepatan bawah sadar untuk mengakses kegagalan dulu nih, ya. Kita itu mudah gagal kalau kita melakukan apa, gitu loh maksudnya. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu mudah baper pada apa yang dilihat. Baik teman-teman, sebelum saya jelaskan poin pertama, kedua, dan ketiga,
bahwasanya data itu kita dapat dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Oke, kita bahas dua misalkan. Kita lihat, kita dengar, tetapi semuanya melibatkan rasa. Nah, ini yang akan menjadi powerful. Pertanyaannya, penglihatan dan pendengaran Anda gunakan untuk apa saja? Maka saya jelaskan yang pertama, mudah baper pada apa yang dilihat. Kalau kita baper pada sesuatu yang positif, itu baik banget. Nah, kalau misalkan kita malah bapernya pada hal negatif, nah ini yang akan menjadi masalah nih. Mudah baper pada hal yang positif itu biasanya orang-orang yang mudah sekali untuk dipengaruhi. Contoh misalkan, contoh sederhana ini, tapi tidak sesederhana seperti apa yang saya katakan ya. Ini fatal banget teman-teman, fatal banget. Contoh misalkan nonton sinetron. Anda tahu kalau yang namanya sinetron itu dominan kesedihan yang dipertontonkan. Selain sinetron apalagi? Katakanlah kamu melihat video-video di YouTube, kemudian video-video di medsos lainnya, kemudian membaca caption yang negatif, itu berbahaya kalau misalkan kamu melibatkan rasa di sana. Tapi kebanyakan ketika kita melihat sesuatu itu biasanya rasa juga kita libatkan di sana. Nah, ketika kita melibatkan rasa di sana, maka itu justru akan membuat kita gagal ketika yang kamu lihat, maksud saya, data yang kamu lihat, yang kamu perhatikan itu hal-hal negatif gitu. Pada prinsipnya law of attraction ataupun hukum tarik menarik ini mengajarkan hal positif akan menangkap hal positif. Hal negatif, rasa yang negatif juga akan menangkap hal yang negatif pula. Jadi ketika kamu melihat sesuatu yang negatif lalu masuk ke dalam bawah sadarmu, itu akan mempengaruhi doamu di masa yang akan datang gitu, akan merusak vibrasi positifmu tadi. Maka sebenarnya ketika kamu sudah tahu apa yang saya maksud, kamu bisa membiasakan diri melihat hal-hal yang positif saja, setidaknya yang bisa kamu kontrol. Nah, yang bisa kamu kontrol adalah pertama medsos. Ya, kalau sudah ada indikasi negatif, scroll saja. Ataupun misalkan kamu punya teman yang setiap hari update statusnya dan postingannya, videonya itu negatif, menurut saya mendingan di unfollow. Bukan jahat ya, tetapi kita lebih peduli pada diri kita. Dan yang terpenting ini, bukan yang terpenting, maksudnya menonton sinetron itu ya, itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi sinetron itu kebanyakan diputarnya itu malah jam-jam di mana gelombang otak kita berada di gelombang otak alfa. Berbahaya sebenarnya. Itu poin pertama ya. Jadi dari poin pertama dan kedua nanti yang akan saya jelaskan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu apa yang harus kamu hindari. Baik, yang kedua adalah mudah baper pada apa yang didengar. Saya akan berikan contoh. Mudah baper pada apa yang didengar adalah, atau contohnya, dengerin temenmu curhat. Kalau sudah curhat itu kebanyakan 90% pasti hal-hal negatif. Percintaannya yang penuh dengan kegalauan, nanti ada temanmu sedang ribut dalam rumah tangganya lalu cerita ke kamu. Kalau kamu tidak melibatkan rasa di sana, oke, nggak jadi masalah. Tetapi kalau kamu melibatkan rasa, kamu timbul iba, kamu timbul pikiran seakan-akan kamu membayangkan itu, amit-amit kalau terjadi ke saya. Hati-hati loh dengan imajinasimu. Itu sebenarnya berpotensi kamu menarik kejadian atau hal yang sama seperti orang yang sedang curhat ke kamu. Oke? Kemudian di jam-jam menjelang tidur misalkan, atau bangun tidur, apa yang kamu dengar? Nah, kebanyakan dari kita itu ketika bangun tidur atau menjelang tidur kita main medsos. Lagi-lagi ini ada hubungannya nih. Kalau yang kamu dengar adalah pertikaian, kalau yang kamu dengar adalah hal-hal negatif, maka itu juga berpotensi terjadi dalam hidup kamu. Anehnya kekuatan bawah sadar itu seperti itu. Jadi kuat banget. Kalau kamu mengaksesnya di jam-jam yang sebenarnya sangat berpotensi untuk mengakses sesuatu yang kita dengar dan masuk dalam bawah sadar, itu sangat powerful menarik sesuatu tersebut datang ke dalam kehidupan kita. Itu kenapa saya sering mengatakan ke teman-teman, ketika setengah jam atau 1 jam sebelum tidur itu akseslah atau dengarkan sesuatu yang positif saja, lihat sesuatu yang positif saja. Ya, karena itu akan berpengaruh di masa yang akan datang. Tidak usah jauh-jauh, besok saja sudah terpengaruh kita bisa dipengaruhi oleh data sebelum esok. Artinya yang kita lihat, kita dengar hari ini atau malam ini, besok itu sangat berpengaruh. Jadi hati-hati banget. Percaya tidak percaya itu sudah terjadi, dan itu
realitanya seperti itu gitu loh. Itu yang kedua. Nah, ini poin terakhir nih. Paling seneng saya ketika saya membahas tentang pikiran bawah sadar ini, yaitu mudah mengcancel doa di saat pikiran tidak tenang. Baik, saya jelaskan ya. Saya tahu teman-teman semuanya ada sebagian orang dan mungkin mayoriti yang nonton video ini atau yang terus nonton dari awal hingga sampai malam ini saya upload video, Anda punya masalah. Kalau nggak punya masalah nggak mungkin nyamperin video ini. Paling mentok ya Anda hanya ingin belajar saja kan. Tapi khusus buat teman-teman yang sedang punya masalah, sedang punya tekanan psikologis atau tekanan masalah, sehingga membuat diri semakin panik, menjadi panik maksud saya, ini berbahaya. Berbahayanya begini, ketika kamu mempraktekkan satu ilmu yang sering saya bahas di channel ini ya, tapi kondisi hatimu tuh dalam kondisi yang panik, dalam kondisi punya tekanan masalah, lebih-lebih tentang hutang yang deadline. Minggu depan harus bayar Gus, besok saya ditagih orang, besok harus bayar. Lalu kamu ingin praktek ilmu ini, itu juga tidak akan maksimal, bahkan tidak akan ada hasilnya. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua yang saya maksud tadi, ketika pikiran tidak tenang, kita cenderung merubah keyakinan kita dari tadi yakin menjadi tidak yakin. Jadi seperti bahasa saya yang sering saya sebutkan, yaitu mengcancel doa. Jadi misalkan kamu malam ini praktek ilmunya ya, praktek ilmunya, besok saya believe, saya percaya akan ada solusi dari Allah. Tetapi ketika muncul kepanikan karena sebuah tekanan masalah di dalam hati, di dalam bawah sadar, akhirnya berpikir kira-kira ini terkabul apa enggak ya, kira-kira besok ada solusi apa enggak ya. Dan bawah sadar itu tidak mengenal pertanyaan. Yang bawah sadar tangkap adalah pernyataan. Hati-hati ya, tidak mengenal pertanyaan tetapi lebih menangkap pernyataan gitu. Kalau misalkan kamu bertanya nih secara lisan nih, bisa nggak ya bawah sadar itu menangkap yang lebih dominan, yaitu keraguan itu. Dan keraguan itu biasanya lebih banyak ketidak. Seperti itu teman-teman. Jadi hindari 3 hal negatif dan lakukan 3 hal positif. Setelah saya jelaskan 3 poin tadi, jika kamu mudah baper pada apa yang kamu lihat, maka lihatlah sesuatu yang positif, hindari yang negatif. Kemudian yang kedua, mudah baper pada apa yang kamu dengar, maka dengarkan yang baik-baik saja, dominan mendengarkan yang positif, hindari mendengarkan sesuatu yang negatif, yang curhatan tadi. Kemudian yang ketiga adalah mudah mengcancel doa di saat pikiran tidak tenang. Maka tenangkan dirimu. Nah, untuk tenang, sebagai closing dari saya ya, perbanyak istighfar dan bersyukur. Udah, kamu fokus aja di sana. Fokus syukur dengan menerima keberlimpahan dari Allah, menerima hal-hal positif dari Allah. Membaca istighfar, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah, itu untuk menenangkan hati ya. Mengingat dosa, kemudian minta ampun sama Allah. Karena 2 hal tersebut adalah pintu rezeki juga. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Kamu boleh tonton buat kamu yang belum nonton. Di sana penjelasannya sangat komplit. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya mendoakan Anda, terutama di poin ketiga tadi, kalau misalkan Anda dalam kondisi punya masalah, saya doakan semuanya Allah angkat masalahmu. Dengan cara Allah, dengan cara ajaib dan tidak membebani hatimu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa banyakin istighfar dan juga banyakin sholawat sejaratun nukut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya bersama saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.